Gue Roni, gue arsiteknya MP Studio. Mestinya sih teman-teman sudah cukup banyak membaca, mendengar tentang anjuran pemerintah terhadap kondisi yang sekarang, bahwa kita disarankan untuk bekerja di rumah. Alhamdulillahnya sebenarnya kalau gue pribadi, gue sudah melakukannya hampir 6 tahun terakhir. Sejak kepindahan gue ke Pekanbaru dari Jakarta, itu juga dengan pertimbangan bahwa pekerjaan yang gue lakukan bisa dilakukan secara remote. Alhamdulillahnya begitu. Jadi bukan sebuah suatu hal yang aneh buat gue untuk bekerja di rumah, atau sekarang yang lagi dilakukan adalah social distancing. Nah, akan tetapi mungkin buat beberapa temen di luar sana nggak punya privilege kayak gue untuk bisa memindahkan pekerjaannya di rumah gitu. Ya, ya gue sih berharap teman-teman bisa lebih ekstra hati-hati kalaupun emang harus keluar, karena ya kondisi ini emang nggak main-main sih. Artinya gue bukan dokter, tapi gue suka membaca gitu, membaca dari source-source yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Artinya walaupun kita bukan orang medis, tapi ada baiknya kita mengerti bagaimana virus ini bekerja, bagaimana virus ini menjangkiti seseorang. Nah, sehingga dan juga kalau teman-teman ada yang tidak percaya dengan pemerintah dan segala macam, itu hak masing-masing. Tapi kalau kalian mau membaca di seluruh dunia pemberitaan itu, informasi yang disampaikan adalah semua menyebutkan social distancing, menjaga kebersihan tangan. Oh ya, kalau gue sih pakainya beginian. Gue sekarang jadi lebih latah untuk mencuci tangan. Gue bikin dari campuran Dettol dan beberapa alat pembersih tangan lainnya, supaya baunya nggak terlalu medical gitu. Nah, kita harus sering membersihkan tangan, terus jangan menyentuh muka. Nah, gue orangnya amat sangat ekspresif kadang-kadang, jadi gue suka menyentuh muka gitu. Nah, kadang-kadang kalau gue kerja pakai kacamata, gue baru sadar, oh kalau gue ada kacamata gue jarang ternyata menyentuh muka. Walaupun begitu kita omongin jangan nyentuh muka, terus coba muka langsung gatel gitu. Ya, belajar untuk mengurangi itu. Karena kalau dari yang gue baca-baca juga, bahwa untuk di Indonesia sendiri ini baru permulaan. Ada kemungkinan dia akan membesar dan semakin bisa menjangkiti lebih banyak orang. Jadi ya kita yang harus mulai untuk menahan diri. Kalau nggak penting-penting banget jangan keluar. Ya itu tadi, mulai bekerja dari rumah kalau emang memungkinkan gitu. Tapi kebetulan dengan dunia arsitek sekarang, bahwa udah ada pemisahan antara konstruksi dengan desain, mostly arsitek bisa memilih gitu. Kecuali kalau arsitek yang sekalian sebagai kontraktornya gitu. Dulu gue melakukan itu beberapa tahun lalu waktu masih di Jakarta. Jadi konstruksi juga gue pegang dan segala macam, walaupun lelah tapi ya. Nah, karena proses perkembangan yang gue berpikir bahwa pada saat dicampurkan dengan konstruksi, biasanya desain itu tidak dihitung gitu. Jadi gue sama teman-teman di Jakarta dulu mikir gimana ya caranya supaya desain itu dihitung gitu. Nah, perjalanan cukup panjang walaupun makan waktu hampir 10 tahun, tapi akhirnya beberapa klien di Jakarta mulai mengerti bahwa desain itu terpisah. Dua project yang berbeda antara desain sendiri. Walaupun untuk proyek rumah tinggal itu seharusnya sudah tidak bisa digabung, karena otak sama harga semen jangan disamain gitu. Nah, masalah nilainya berapa itu tergantung tergantung pinter-pinter negosiasi, tergantung berapa pengalaman lo, tergantung macam-macam gitu. Sementara di websitenya PU juga sudah disebutkan berapa angka desain per arsitek. Nah, apa aja yang diberikan, misalnya apa itu gambar kerja, desain 3D dan segala macam. Itu tergantung kita ya. Tapi yang jelas, selama waktu di Jakarta, gue sama teman-teman cukup berhasil untuk memisahkan proses itu. Jadi kami tidak lagi mengambil pekerjaan yang tidak menghitung biaya desain. Nah, dengan pergeseran itu, dengan beberapa klien yang berhasil untuk bisa dipisahkan itu dan mulai menghargai hasil karya, gue jadinya bisa melakukan pekerjaan ini secara remote. Alhamdulillahnya gitu. Bersih-bersih.
simple kok dan seru lagi. Pertama sih emang aneh, gue bukan orang yang bersih banget sebenarnya, cuman dengan ada case seperti ini sekarang gue lagi jauh lebih sering bersih, gue lebih sering cuci tangan, refleks gitu. Jadi akhirnya jadi kebiasaan. Salah satu keberhasilan China kalau nggak salah ya, yaitu karena mereka sudah menjadikan pemakaian masker, keluar cuci tangan itu sudah refleks, sudah kayak ada terdisiplin sendiri dan udah kayak jadi biasa aja. Kalau kita kayaknya mungkin kayak pakai helm kali ya. Dulu orang di sini tuh kayak pakai helm, oh nggak keren lu pakai helm, norak apa bla bla bla. Pada saat lu biasakan lu pakai helm, sarung tangan, jaket dan bla bla bla, jadi biasa aja. Jadi gue pikir sih kayaknya kebiasaan cuci tangan, bersihkan tangan, tidak menyentuh muka, mengurangi jarak dengan orang lain, menahan diri dari kerumunan. Kalaupun ada acara ya di hold dulu gitu. Kalaupun harus pergi ya jaga jarak. Kalau lihat ada yang sakit rasanya walaupun pilek ya lu hindarin kalau bisa. Terus bersentuhan. Kadang-kadang di tongkrongan gitu, wah cuy, gitu, asap bro, gitu. Biasanya gitu kan. Cuman nggak apa-apa kok. Bukan berarti lu tidak bersalaman, tidak tos, tidak bla 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 itu menunjukkan ketidaksopanan lu gitu. Kondisinya seperti ini dan itu tidak mengurangi rasa sopannya, tinggal bagaimana cara kita mengkomunikasikannya. Karena kalau lu bisa begitu berarti lu juga ikut membantu menghambat perkembangan ini virus. Soalnya kita sendiri nggak tahu, gue aja nggak tahu gue sehat apa enggak, gue bawa virus atau enggak, karena simptomnya pun ada yang sakit kata ada yang enggak gitu. Nah kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini limited disease. Limited disease artinya dia punya umur ya di dalam tubuh kita. Ada yang bilang 32 hari, 37 hari, gue nggak tahu pastinya. Tapi terus akan gue baca. Tapi yang jelas itu limited disease. Jadi kalau kita bisa menjaga diri kita, ya kita juga bisa menyelamatkan banyak orang. Orang-orang kayak gue yang perokok, terus kadang-kadang begadang, walaupun sekarang belakangan ini udah 2 bulan terakhir gue agak sedikit kurang karena gue berusaha untuk bukan lebih baik tapi bangun lebih pagi aja, enak bangun lebih pagi. Berpotensi banget untuk terkena virus ini gitu, karena stamina bisa turun dan bla bla bla. That's why social distancing ini gue taking it seriously gitu. Gue juga nggak mau menjadi penyebab orang lain menjadi terkena virus karena gue gitu. Jadi gue mendisiplinkan diri untuk menahan diri untuk tidak mengurangi waktu bersosial dengan yang lain kalau gue nggak perlu banget. Karena itu tadi ya, karena ya gue mengerti status stamina tubuh gue gitu. Dan ya terlepas nggak pengen juga, siapa sih yang pengen kena virus itu? Ya nggak ada yang pengen kali. Tapi ya kita harus disiplin untuk itu. Ya gue sih berharap teman-teman juga mulai memikirkan dan mencari solusi secara pribadi bagaimana menyingkapi kondisi ini dan supaya kalian tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga, anak dan bla bla bla. Dan kita semua bisa terhindar dari virus ini. Dan cepat ditemukan vaksin dan ini segera lewat seperti yang lain-lainnya. Ya, karena udah mau azan, sampai gitu aja. Dadah.